Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini dapat dengan setia tetap eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian semuanya berada, alhamdulillah matur nuwun, terima kasih atas appreciate-nya ya, anti skip, anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan link-link dari channel ini Anda bagikan sebagai sebuah langkah peran serta Anda dalam ikut mensiarkan dakwah Islam. Oke. Minum dulu. Ini minumnya air putih yang panas. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi malam ada tamu terus terlalu banyak minum kopi. Jadi kopinya harus dikurangi dengan air panas, dan kebetulan kan tadi malam itu bangun ya, terus qiyamul lail jam berapa? Jam 3, persiapan setengah 4. Nah, terus hujan ya, dan alhamdulillah hujannya sudah redah ya, tapi ya masih dinginnya ya, dingin empuk. Di sini subuh jam 4:15 ya. Jadi tadi sebelum subuh sudah diguyur oleh hujan ya, jadi dingin empuk. Jadi minum air putih yang hangat. Ya, memang dasarnya aku nggak bisa minum dingin ya. Kopinya dikurangi dulu supaya tidak terlalu banyak. Terlalu sering juga aku. Oke, setelah terjeda beberapa topik ya, dan tidak masalah, akhirnya kita lanjutkan lagi tentang episode Adam ya, kisah Adam. Aku format sengaja singkat-singkat karena ini aku harapkan meskipun dia singkat tapi dia bisa menjadi trigger untuk kita mengadakan pemikiran ulang. Sebetulnya kisah daripada Adam dan Hawa di Taman Eden itu faktual atau sesuatu yang Allah mengajarkan kita lewat perumpamaan gitu ya. Oke. Bentar, minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di seri yang lalu aku sudah jelaskan ya bahwa yang menjadi tanda tanya sebetulnya larangan mendekati pohon pengetahuan itu diberikan kepada Kanjeng Nabi Adam, dan saat itu Hawa belum ada, kan belum diciptakan. Namun kenapa ketika ular menggoda itu dan ular itu cerdik, dia tahu masuknya tidak langsung ke Adam tapi ke Bunda Hawa dulu ya. Artinya ditekuknya kegagahan Adam oleh setan itu lewat kelembutan Bunda Hawa. Sehingga itu diabadikan dalam lagu yang aku sudah sampaikan. Ada yang bilang lagunya itu lewat Ismail Marzuki adalah sabda alam ya. Sekuat-kuatnya laki-laki bisa ditekuk oleh perempuan dengan keramahannya.
Lu laki boleh dong lu kuat, tapi dengan keramahan gue tekuk gitu. Dan setan pandai membaca itu. Ya, makanya sebagai ibu-ibu, Anda juga memberikan peran serta yang cukup dalam. Apakah suami Anda akan menjadi sosok suami yang jujur atau tidak? Itu Anda mempunyai peran untuk membentuk ya. Kalau Anda selalu memberikan rangsangan untuk suami Anda tidak jujur ya, karena Anda banyak permintaan sehingga suami di kantor otaknya jahat, ini apa yang bisa diobyekin ini? Jadi setan itu sebetulnya suaminya nggak mau korupsi, tapi karena digoda terus sama perempuannya akhirnya jadi korupsi. Kira-kira hikmah itu juga bisa kita ambil dari episode ini kan, gitu. Oke, maka jadilah istri-istri yang baik supaya suaminya juga tidak tergoda, sehingga selalu dalam jalan-jalan kebaikan gitu. Oke. Sebetulnya larangan itu adanya atau diberikannya kepada Adam dan Ibunda Hawa pada waktu itu belum ada. Kan kita bertanya, bagaimana Ibunda Hawa tahu kok larangan itu ada? Itu tidak terpecahkan. Kalau kita berpegang teks yang ada, itu tidak terpecahkan loh. Ya. Belum lagi ular bisa ngomong, itu gimana itu? Karena aku bilang ular bisa ngomong itu kan gini loh. Kalau kajian-kajian Alkitab ada namanya istilah itu antropomorfis. Antropomorfis itu menghadirkan sosok yang bukan manusia itu dalam dimensi manusia. Yang nanti antropomorfis itu memang awalnya kalau kita lihat fabel itu dongeng-dongeng tentang hewan bisa ngomong gitu ya. Tapi nanti itu bergerak lagi, Allah pun diantropomorfiskan. Ya. Nah, kalau kita lihat teks-teks yang seperti itu harus hati-hati. Seperti Allah punya tangan, punya wajah, itu sebuah usaha antropomorfis, menarik dimensi yang transenden ke dalam dimensi yang imanen. Dan itu tidak bisa dipahami secara harafiah. Kita tidak pernah tahu tangan Allah itu seperti apa. Duh, sampai mau jatuh. Ya, kita tidak pernah tahu. Aku sudah berkali-kali wanti-wanti membaca teks-teks suci itu hati-hati. Meleset kita memahami mana harafiah, mana metafora, maka nggak jadi urusan itu barang. Lunas, wes, nggak jadi urusan. Ya, oke. Akhirnya seperti itu kita tahu ya, digubah dalam lagu oleh Ismail Marzuki. Sabda Alam di tangan Sting, tragedi buah apel ya, kalian bisa lihat itu di YouTube ada, silahkan tonton. Itu idenya dari sini ya, dari kitab perjanjian lama ya. Dan akhirnya sanksi yang diberikan apabila engkau makan pada hari engkau makan maka engkau akan mati. Kalau kita pahami secara harafiah itu tidak terbukti karena setelah makan tidak mati. Akhirnya kumpulkanlah para pakar-pakar teolog, pakar-pakar Alkitab itu. Kenapa? Apakah kita katakan bahwa kitab Yahudi ini berarti bermasalah? Kan sudah dikatakan, pada hari engkau makan, pasti engkau mati. Nah, ternyata setelah dimakan, Adam dan Hawa makan, tidak mati itu. Tidak mati. Terus gimana benernya ini ayat? Sudahlah, tanyakan kepada mereka yang mulai profesor kepalanya botak sampai yang gondrong, gimana menyelesaikan ini ayat. Maka salah satu pintu yang bisa digunakan, mati itu mati apanya dulu. Artinya bukan mati harafiah seperti nyawa lu hilang. Bukan. Matinya itu adalah hilangnya ketaatan kepada Allah. Itu loh yang disebut mati. Jadi terpisah antara Allah dan manusia, antara yang transenden dan yang iman terpisah. Karena apa? Karena pembangkangan. Pada saat melakukan pembangkangan itulah yang dikatakan mati. Bukan mati harafiah seperti nyawanya orang terpisah dari raga. Repot. Ya. Oke, itu sudah kita selesaikan edisi yang lalu. Nah, sekarang kita masuk. Ternyata ya, setelah kita baca ya,
di ayat 7 itu ya, dari Kejadian 3 nih. Nih buka Alkitabmu nih ya. Kejadian 3 begini, maka terbukalah mata mereka berdua, yaitu Adam dan Hawa, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun-daun ara dan membuat cawat sempak. Ya, terus gimana memahaminya? Ternyata tidak mati, tetapi apa? Sesuatu yang tidak dijanjikan terjadi, telanjang. Dan mereka menyematkan daun-daun pohon ara, daun-daun itu, jadi pohon ara itu sudah dibicarakan sejak perjanjian lama sampai nanti perjanjian baru ketika Kanjeng Nabi Isa atau Yesus tidak tahu musim ya, kapan buah ara berbuah. Itu juga perumpamaan. Kalau kamu pahami ini pohon ara terus dikutuk, aduh terlalu dangkal bos. Itu bukan berarti Yesus lapar cari pohon ara, mana nggak ada tuh pohonnya dikutuk. Tekstualnya memang begitu, tapi itu juga tidak harafiah. Kalau memang harafiah kan seharusnya pohon ara berbuahlah kau, aku lapar. Seharusnya kan begitu. Tapi kan Yesus tidak begitu diceritakan, karena itu metafora. Dulu, ya. Oke, sesuatu yang menarik, pohon ara sudah dibicarakan sejak perjanjian lama sampai nanti perjanjian baru. Oke. Aku akan mendiskusikan kepada kalian semua sebuah diksi telanjang. Ya. Dan kita tahu, lalu mereka menyemati daun pohon ara dan membuat cawat. Oke, ini di kitab Kejadian ya. Jadi kita kaji sekilas-sekilas saja, cuman itu aku minta kamu pikirkan karena dia akan menjadi trigger kamu untuk memahaminya. Kalau mau dikaji secara detail ya harus di kajian utama kita di Senja Hari ya. Kalau ini kan kita bahas secara ringan-ringan saja. Pernahkah kalian berpikir sekarang gini lah, kamu dan istrimu ya di dalam kamar ya, kalian berdua telanjang, ada masalah? Ada masalah? Itu istrimu, itu suamimu sah. Secara hukum agama, secara hukum sosial, kalian telah mengikat dalam sebuah ikatan yang bernama suami istri. Kalian berdua di dalam kamar, tidak ada yang tahu siapapun, ya namanya juga di dalam kamar, hanya berdua, telanjang. Ada masalah? Coba otaknya dimainkan. What happened? Masalahnya apa? Coba dipikirkan. Supaya jadi aku ini ngajak kalian cerdas memahami Alkitab gitu loh. Coba otaknya dipakai mulai saat ini ya. 1, 2, 3. Pakai otakmu. Nah, ada masalah nggak? Kalau kamu sama suamimu atau kamu sama istrimu di dalam kamar cuman berdua telanjang, bermasalah tidak? Tidak kan? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Orang dia sudah sah kok sebagai suami istri kita. Apa yang dilakukan atas sebuah ikatan yang sah itu tidak masalah. Lebih dari telanjang pun tidak ada masalah. Gitu. Nah, sekarang coba kamu pikir. Adam dan Hawa di Taman Eden tidak ada siapapun. Ya. Dan karena makan buah terlarang itu mereka telanjang dan itu menjadi masalah. Coba. Coba kamu pikirkan. Kira-kira telanjang yang ditulis oleh Alkitab itu telanjang secara harafiah, seperti aku mengambil komparasi suami istri tadi, atau telanjang secara metafora? Ayo, otak harus kudu cerdas. Ya. Bentar, aku minum dulu. Aduh, habis. Habis. Minumnya habis. Ya. Coba kamu pikirkan, pelan-pelan kamu pikirkan. Enak gerai itu mau ambilin air minum. Iya kan? Artinya apa? Kita tidak bisa memahami diksi telanjang di kitab Kejadian 3 itu pasal berapa tadi?
Ya. Kamu buka Alkitabmu supaya kita sama-sama tahu. Jadi kalau aku ngomong keliru, kamu bisa bantu aku, oh keliru itu Gus, gitu ya. Di kitab Kejadian 3 pasal 7 jelas tertulis, maka terbukalah mata mereka berdua, Bapak Adam dan Ibu Hawa. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan akhirnya jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Lalu mereka menyemat daun-daun pohon ara dan membuat cawat. Maksudnya untuk menutupi. Itu sebagai bukti itu sudah menjadi masalah. Nah, artinya ketika di sana tidak ada siapa-siapapun, lu kan belum ada. Kalau memang telanjangnya itu telanjang secara harafiah, what happened? Masalahnya apa? Kan tidak ada masalah. Seperti kamu dan istrimu atau kamu dan suamimu. Tetapi ternyata di sini menjadi masalah. Maka dia untuk menutupi ketelanjangannya itu mengambil daun-daun pohon ara untuk menjadikan cawat. Maka Anda suka atau tidak suka, diksi telanjang dalam kitab Kejadian 3 pasal 7 merupakan bola salju efek dari Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan itu yang dilarang itu tidak bisa dipahami sebagaimana telanjang harafiah. Dia adalah telanjang metafora. Ketika kita membuat kesalahan, melanggar perintah-perintah Allah, disitulah ketelanjangan itu terjadi. Oke, sampai di sini dulu ya kajian kita. Semoga, nggak tahu ini sudah berapa seri, pelan-pelan aku suguhkan ke kalian ya. Monggo dipikirkan bahwa nanti kita tahu bahwa metafora itu basic dari cerita yang disuguhkan kepada kita sebagai pengajaran tentang episode Adam dan Hawa di Taman Eden gitu. Oke, Anda yang setuju, Anda yang suka silahkan like, yang tidak suka silahkan dislike, dan silahkan kalau mau cari channel lain yang menyukakan Anda, itu hak Anda ya. Aku juga tidak bisa maksa-maksa untuk kamu tetap di sini atau kamu hengkang dari sini, itu terserah saja, terbuka di channel ini ya. Sekali lagi, suka silakan like, tidak suka dislike, dan silakan cari channel lain yang itu menurutmu bisa menimbulkan sukamu. Untuk seluruh saudara-saudaraku semuanya, ayo kita sama-sama berdoa semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirabbil alamin.